Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah sedan terbakar saat mengisi BBM di SPBU Kedaung, Matesi, Karanganyar. 9 tersangka judi online dengan omset mencapai 15 miliar rupiah per bulan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Mendengar lantunan azan yang berkumandang dari bibir para tahanan Polres Grobogan. Kabupaten Brebes terpilih jadi kota yang pertama di Jawa Tengah untuk menggelar roadshow bus Komisi Pemberantasan Korupsi. Lucunya, bus KPK itu mengeluarkan bunyi telolet atau basuri yang akhir-akhir ini sering dirazia polisi. Persembahan tarian ini membuka gelaran roadshow bus Komisi Pemberantasan Korupsi Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Bertempat di depan gedung kantor pemerintah terpadu atau KPT Brebes, bus akan dilepas untuk memulai perjalanan di Jawa Tengah. 3, 2, 1, go! Anehnya, bus KPK ini mengeluarkan bunyi telolet atau basuri, bunyi klakson bernada yang sebetulnya dilarang oleh polisi. Namun pelepasan roadshow bus ini tetap berjalan, bahkan berlangsung meriah. Adanya bus KPK untuk menguatkan komitmen dalam memerangi korupsi dengan memberikan pelajaran di dalam bus yang dilengkapi dengan komputer dan sarana pembelajaran lain. Intinya adalah bagaimana kita berkomitmen untuk memerangi anti korupsi ini. Kita berharap betul seperti itu sehingga indeks integritas anti korupsi di Kabupaten Brebes juga meningkat. Seluruh komponen masyarakat juga menyadari untuk berantas anti korupsi. Pemberantasan korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh KPK saja, tapi perlu ada semua stakeholder yang terlibat. Salah satunya alhamdulillah kita bisa bersama dengan pemerintah Kabupaten Brebes diwakili Pak Sekda hari ini bahwa upaya bersama ini harus kita lakukan bersama ke depan, berharap kita bisa membangun Indonesia emas, Indonesia generasi anti korupsi. Bus KPK sudah memulai perjalanannya sejak Juni kemarin dan singgah di 12 kota dan kabupaten, mulai dari Bangkalan, Bojonegoro, Surabaya, Brebes, Wonosobo, Semarang, Cianjur, Bandung Barat, Lebak, Pandeglang, dan berakhir di Semarang pada awal September mendatang. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Menyambut hari ulang tahun ke-78 Bayangkara, para tahanan Polres Grobogan mengikuti lomba azan dan baca puisi. Dengan menggunakan baju tahanan, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para tahanan. Dengan merdu, lantunan azan berkumandang dalam salah satu ruangan di Polres Grobogan. Bukan sebagai penanda waktu sholat, namun azan dilantunkan oleh para tahanan Polres yang sedang mengikuti lomba azan. Menggunakan baju tahanan lengkap dengan peci dan sarung, para tahanan unjuk kebolehannya di depan para juri. Siapa sangka, suara yang merdu cukup menggetarkan hati. Selain lomba azan, para tahanan juga mengikuti lomba baca puisi dengan tema polisi hebat. Yang gagah lagi berkelas. Tanpa diiringi sifat angkuh. Kau bertugas tanpa mengeluh. Tak hanya berlangsung hikmat, canda tawa juga mewarnai kegiatan yang digelar Polres Grobogan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Bayangkara. Dari 15 tahanan yang mengikuti lomba, 3 terbaik ditetapkan sebagai juara azan dan 3 lainnya menjadi juara baca puisi. Para pemenang menerima hadiah yang langsung diberikan oleh Wakapolres Grobogan untuk menambah semangat mereka dalam menjalani masa hukuman di balik jeruji besi. Warga yang sedang menjalankan proses penahanan di Polres Grobogan juga turut merasakan kebahagiaan di hari Bayangkara dengan sedikit kita mengadakan kegiatan dikandung maksud agar semua yang dilaksanakan nantinya agar memberi dampak lebih baik bagi
kehidupannya di masa yang akan datang. Menjadi tahanan merupakan hukuman bagi pelaku kejahatan. Tetapi usai menjalankan hukuman, para tahanan harus kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kerajaan Demak memiliki peninggalan kebudayaan berupa sejumlah naskah kuno berisi sejarah Demak. Agar bisa digali manfaatnya, Pemkab Demak mengalih mediakan dan mengalih bahasakan naskah kuno Kerajaan Demak ke bahasa Indonesia. Upaya mengalih mediakan serta menerjemahkan naskah kuno dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Demak. Selain itu, Pemkab juga aktif berkolaborasi dengan warga untuk mencari keberadaan naskah dan arsip kuno terkait dengan sejarah Demak. Naskah-naskah kuno dari zaman Kerajaan Demak ada yang berisi jejak sejarah berdirinya Kabupaten Demak serta penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak masih melakukan alih bahasa naskah kuno berjudul Raden Syahid serta Sultan Prawoto yang merupakan Raja keempat Demak. Memang buku yang di dokumen itu isinya warna-warni ya, macam-macam. Tapi salah satu beberapa halaman memang berkisah tentang Sunan Prawoto. Alhamdulillah. Jadi kita akan terus mengoleksi, mencari sehingga melengkapi koleksi-koleksi informasi sejarah yang berhubungan dengan Demak yang tersimpan dalam naskah kuno yang saat ini saya yakin masih dimiliki oleh masyarakat. Dengan terkumpulnya bukti-bukti sejarah tersebut, Kabupaten Demak diharapkan dapat menjadi pusat kajian sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa. Sebab Demak yang dikenal dengan kota wali juga dipercaya sebagai pusat atau awal mula berdirinya kerajaan di Tanah Jawa, serta pertama kali penyebaran agama Islam dimulai. Karena Demak ini punya sejarah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Oleh kerajaan Islam di Jawa ini kan Demak yang pertama kali. Ini kalau boleh saya sampaikan bahwa di daerah lain itu orang memeluk agama Islam utang karo Demak kira-kira seperti itu. Nah, andai kata Demak ini benar-benar bisa menjadi sebuah kajian, saya pikir sudah selayaknya. Oh pantas karena dulu memang Islam dari Demak kira-kira seperti itu sehingga menjadi pusat kajian. Hingga saat ini Kabupaten Demak masih mengumpulkan dan menyaring informasi terkait naskah dan arsip kuno yang disinyalir masih ada di luar daerah. Pemkab berharap masyarakat dapat melaporkan jika memiliki bukti sejarah atau literatur yang terkait dengan Kabupaten Demak. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.